Bab 444, Juara 1 Zhao Tianjiao. Ketika orang-orang terus turun ke kapal perang kuno, lelaki tua bermata tiga yang baru saja muncul dari pelangi deva lenyap, muncul kembali di kapal itu sendiri. Sebenarnya, dia tidak sendirian, dia bergabung dengan 5 pembudidaya Nas Chancel. Tampaknya seolah-olah kapal baru saja akan berlayar, namun, pada saat itulah seberkas cahaya menembus udara di kejauhan, menyebabkan suara siulan yang kuat bergema di udara. Bagaimana mungkin aku, Zhao Tianjiao, tidak berpartisipasi dalam acara besar seperti ini? Itu adalah pria muda yang sering bepergian, tinggi dan ramping, dengan rambut hitam panjang dan aura dingin. Fluktuasi basis kultivasi mengejutkannya, meskipun berada di lingkaran besar dari tahap formasi inti, terasa lebih kuat dari itu. Dia benar-benar tampak seperti seorang pembudidaya Nas Chancel, dan meskipun dia tidak cukup pada tingkat itu, ketika dia mendekat, adalah mungkin untuk melihatnya sesekali kabur ke titik yang tidak mungkin dilihat. Sebenarnya, dia benar-benar menggunakan kemampuan teleportasi. Meskipun dia hanya bisa berteleportasi untuk jarak pendek, dia masih hanya seorang pembudidaya formasi inti, yang membuatnya terkejut ke tingkat yang bahkan melampaui bidat. Hanya butuh beberapa saat bagi pemuda itu untuk mencapai kapal dan mendarat di geladak. Ketika dia berdiri di sana terlihat sangat kesepian dan bangga, dia sangat berbeda dari para pembudidaya lain sehingga dia seperti bulan purnama di bidang bintang. Itu kakak sulung, surga, apakah saudara sulung teleportasi barusan? Tetua Brother Heretik memiliki das anginnya, tetapi kakak sulung menggunakan teleportasi kecil yang nyata. Semua orang di kerumunan itu memandang Zhao Tianjiao dengan ekspresi hormat dan hormat. Hei, aku bisa teleport juga. Bai Xiaochun menggerutu pada dirinya sendiri dengan kesal. Meskipun dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Zhao Tianjiao sama menakjubkannya dengan yang dipikirkan oleh banyak orang, dia harus mengakui bahwa dia memiliki keterampilan. Selain itu, Bai Xiaochun bisa merasakan dari fluktuasi mengejutkan yang bergulir darinya bahwa dia lebih kuat dari patung Gong Sun Waner. Namun kata-katanya tajam ketika dia berkata, dan apa alasanmu untuk terlambat dan menunda hal-hal? Menggenggam tangan dengan hormat, Zhao Tianjiao berkata, setahun yang lalu, seorang murid Steri Sky Dao polaritas sekte hilang, dan dalam upaya aku untuk menemukannya, aku menemukan bahwa ketiga orang aneh ini yang bertanggung jawab. Mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda, yang menghabiskan sedikit waktu. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan 3 kepala jatuh ke geladak. 2 di antara mereka adalah lelaki tua, dan 1 berusia setengah baya, tetapi mereka semua tampak takjub di mata mereka yang sudah mati. Berdasarkan aura yang masih tersisa pada mereka, ketiganya adalah pembudidaya Nas Chancel. Ketika para murid di sekitarnya melihat 3 kepala yang terputus, mereka segera mulai memanggil dengan terkejut. Patriarch Riverwater, Headwind Sage yang tercerahkan. Itu Flamecloud eksentrik, mereka bertiga adalah ahli Nas Chancel. Surga, kakak tertua benar-benar membunuh mereka bertiga. Dia benar-benar layak disebut kakak sulung. Murid Chen Yuesan mengerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan untuk bidat, ekspresinya berubah sangat suram, dan dia mulai bernapas dengan berat. Mata Bai Xiaochun melebar, dan dia bahkan megap-megap. Meskipun dia tahu bahwa Zhao Tianjiao luar biasa sebelumnya, pada titik ini dia bisa mengatakan bahwa dia pasti seseorang yang harus menghindari memprovokasi dengan cara apapun. Melihat ketiga kepala yang terputus, dia bergumam pada dirinya sendiri, terserahlah. Aku hanya harus berurusan dengan fakta bahwa ia memiliki nama yang sedikit lebih baik daripada aku. Chen Hetian mengangguk sedikit dan kemudian, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan menuju ke D tertinggi di kapal, meninggalkan pembudidaya Nas Chancel di belakang untuk menangani sisa murid. Salah satu pembudidaya Nas Chancel, seorang pria parubaya, melangkah maju dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata, kalian semua terpilih dari sekte polaritas langit berbintang Dao. Dan sudah agak akrab dengan uji coba ini dengan api. Karena itu, kami tidak akan membuang waktu dengan penjelasan lebih lanjut. Namun, ada satu hal yang harus aku perjelas. Perjalanan kami akan memakan waktu setengah tahun, dan selama waktu itu, kamu akan tinggal di tempat yang ditugaskan kepada kamu berdasarkan peringkat kamu di Steri Sky Dao Polarity Superstars. 3 teratas akan tetap di geladak 2. Pilih kabinmu di sana untuk menjadi gua abadi pribadimu. Kamu yang berada di tempat keempat hingga ke-10 akan tinggal di geladak 3, di mana kamu juga akan memiliki gua-gua abadi pribadi untuk memupuk kultivasi kamu.
Kalian yang menempati tempat 11 hingga 100, kamu akan tinggal di D4. Semua orang setelah itu akan berada di D5. Sementara itu, kapal sudah mulai menambah kecepatan saat bergerak melintasi permukaan laut, deburan ombak di sisi kapal sudah terdengar. Ada juga angin kencang, dan sedikit semprotan laut yang membawa unsur korosif yang kuat yang tidak membahayakan kapal, tetapi bisa merugikan pembudidaya jika menyentuh mereka. Bai Xiaochun sedikit gugup tentang itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa semua orang ditugaskan ke tempat tinggal mereka dengan senioritas mereka dalam sistem peringkat, dia langsung bersemangat. Nah, itu yang aku bicarakan, pikirnya. Orang-orang dengan peringkat yang lebih tinggi harus memiliki akomodasi yang lebih baik. Dia sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa bentuk gua abadi miliknya. Gunakan medali identitas ini sebagai kunci ke gua abadi kamu. Baiklah, kalian semua diberhentikan. Dengan itu, pembudidaya setengah baya Nas Chen Sol berputar pada tumitnya dan terbang ke geladak satu bersama para ahli Nas Chen Sol lainnya. Di mana mereka memasuki kabin mereka sendiri untuk bermeditasi. Sekarang para anggota generasi senior telah pergi, 1000 pembudidaya lainnya di kapal semuanya tersebar. Tampaknya bersemangat untuk turun dari geladak utama dan menjauh dari angin laut yang kuat dan semprotan korosif. Zhao Tianjiao adalah yang pertama bergerak, menuju ke D2, dengan Chen Yuesan dan Bidat mengikuti di belakang. Banyak pembudidaya lain agak iri dengan fakta bahwa ketiganya mendapatkan seluruh D untuk diri mereka sendiri, namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini. Bai Xiaochun sama sekali tidak merasa jengkel. Dia terbang dengan bersemangat menuju D3 dengan 10 pembudidaya top lainnya, termasuk Gong Sun Waner. Adapun para pembudidaya lainnya, mereka kesal dalam frustrasi dan kecemburuan ketika mereka mencari gua abadi mereka sendiri. Bai Xiaochun dipenuhi dengan antisipasi ketika ia memasuki D3, dan ia senang bahwa ia menemukan bahwa seluruh D telah direnovasi dan hanya dilengkapi dengan 7 kabin. Menggunakan medali identitas yang telah diberikan kepadanya, ia secara acak memilih satu dan mencap kabin itu untuk dirinya sendiri. Kemudian dia membuka pintu, melangkah, dan melihat sekeliling. Terlepas dari semua yang telah dia lihat dan lakukan dalam hidupnya sejauh ini, pemandangan yang bertemu dengan matanya sedemikian rupa sehingga napas terkejut keluar dari bibirnya. Kabin itu besar, sepenuhnya 300 meter dari sisi ke sisi. Lebih jauh lagi, itu sebenarnya bukan kabin tunggal, tetapi satu suite kabin, dengan 7 kamar, ditambah workstation pembuat pil. Isinya semua yang mungkin dibutuhkan seseorang, dan sangat mewah. Lantainya tidak terbuat dari kayu seperti yang diharapkan orang di atas kapal, melainkan batu kapur hijau yang diliputi kekuatan spiritual. Lempengan itu sebagian tembus cahaya, dan di dalamnya terlihat kabut dan awan yang berputar. Tidak hanya mereka cantik dalam penampilan, tetapi energi spiritual yang terpancar dari mereka dapat digunakan dalam kultivasi. Selain itu, ada formasi mantra defensif yang dibangun ke dalam kabin yang juga memberikan kedap suara lengkap dari suara gemuruh yang menggema di luar. Yang lebih luar biasa adalah bahwa pondok itu datang dengan 6 putri boneka, yang bertugas menjaga seluruh kabin tetap teratur setiap saat. Di satu sisi kabin ada jendela yang memberikan pemandangan spektakuler keemasan laut di luar, dan ada juga balkon di mana orang bisa menikmati angin laut jika diinginkan. Atau bahkan memancing sedikit. Menimbang bahwa saat ini sekitar tengah hari, dan matahari bersinar terang di luar, Bai Xiaochun tiba-tiba terdorong untuk pergi keluar dan berendam dalam kehangatan matahari. Yang benar adalah bahwa kabin ini sangat besar sehingga dapat memuat 100 orang dan masih memiliki ruang kosong. Sangat mewah. Fakta bahwa Starry Sky Dao Polarity Sect akan memperlakukan para petinggi dengan jauh lebih baik adalah ini luar biasa. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkeliling kabin sebentar sebelum duduk bersila untuk melakukan beberapa latihan pernapasan. Waktu berlalu dengan cepat. Selama 3 hari berikutnya, Bai Xiaochun hanya terus lebih senang dengan akomodasinya. Itu terutama benar ketika dia menemukan bahwa setiap hari, para puteri bonekanya akan membawa sejumlah besar makanan roh. Jumlah makanan roh begitu luas sehingga bahkan setelah bekerja keras, dia tidak bisa mengkonsumsi semuanya. Baginya, hidup bahkan lebih baik daripada di Starry Sky Dao Polarity Sect, dan setelah makan, dia akan menepuk perutnya dan bersendawa sedikit. Kemudian berbaring di dipan di balkon untuk menikmati angin laut dan kehangatan dari matahari. Aku di 10 besar, dan semuanya bagus. Aku bertanya-tanya seperti apa 3 kamar untuk Zhao Tianjiao dan yang lainnya.
Seberapa besar mereka? Memikirkan Zhao Tianjiao menyebabkan Bai Xiaochun tiba-tiba teringat Song Ke dan pelindung Dao lainnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa, mengingat seberapa besar kamarnya, dan bagaimana itu hampir kosong, dia mungkin juga menikmatinya dengan beberapa orang lain. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, dia dengan bersemangat bergegas keluar dari gubuknya dan menuju ke D4. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba mendapatkan gambaran seperti apa kabin di D4. Mengingat selalu ada orang yang masuk dan keluar dari satu pondok atau yang lain, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan jawaban. Dek 4 jauh lebih kecil dari dek 3, dan masing-masing kabin hanya beberapa lusin meter bahkan tetap saja, semua kabin adalah hunian tunggal. Namun, ketika dia turun ke D5, dia melihat bahwa segalanya jauh lebih sempit.